Halo semuanya, kita ketemu lagi dalam pembelajaran tentang Big Data. Nah, khususnya mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini adalah pertemuan pertama. Nah, sebelumnya saya akan memperlihatkan penilaian di dalam mata kuliah Big Data ini. Yang pertama, absensi 10%, tugas 30%, mid 30%, dan final 30%. Nah, oke. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam big data. Nah, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian ketika kalian mendengar kata big data? Nah, tentunya data dalam jumlah yang besar ya, big data. Namun, sebesar apa itu big data yang ada dalam pikiran kita? Nah, oke, mari kita melihat sebuah ilustrasi dulu. Nah, misalkan ini ada seorang yang hidup di dalam dunia di planet bumi. Nah, tentunya memiliki nama, memiliki tanggal lahir, memiliki alamat, memiliki pengalaman kerja, memiliki pekerjaan tentunya, memiliki ciri-ciri khusus, memiliki juga golongan darah, tentu mempunyai hobi sendiri, tentu ada nomor KTP-nya, tentu ada nama orang tuanya, tentu ada istrinya, tentu agamanya ada, tentu anaknya ada. Nah, jadi inilah semua yang menyangkut tentang data. Ini baru satu orang dan data ini belum maksimal. Masih banyak data dari seseorang yang belum saya cantumkan di sini. Nah, jumlah orang dalam dunia itu berapa ya kira-kira? Nah, begitu banyaknya data, bahkan begitu berkembangnya data setiap detik, menit, jam, hari, dan sebagainya. Bahkan bukan hanya data-data yang menyangkut tentang pribadi seseorang, banyak data-data lain yang bertebaran di sana sini, yang terstruktur atau tidak terstruktur. Nah, itulah semua kenapa data itu menjadi besar, menjadi banyak, sehingga muncullah big data. Nah, tentu big data ini memiliki keuntungan yang besar apabila dikelola. Nah, jadi mata kuliah big data ini tidak bisa dipisahkan dengan data mining. Nah, jadi satu kesatuan erat antara big data dengan data mining, karena ya data yang di mining itu adalah berasal dari big data. Nah, oke, kita lanjut dulu melihat apa itu big data. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar melihat apa yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Oke, kita pelan-pelan saja. Nah, definisi dari big data yaitu kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Nah, jadi big data ini berhubungan dengan bisnis atau kegiatan apabila diolah. Nah, kita lanjut. Big data itu seberapa penting? Nah, menurut adik-adik seberapa penting big data itu? Nah, kalau menurut saya sangat penting. Nah, jadi dengan big data itu kita bisa membuat keputusan yang cerdas dan digerakkan oleh data. Nah, bayangkan kalau kita membuat keputusan tanpa data, maka kita bisa kehilangan peluang, kita bisa kalah dalam bersaing, kita bisa mengalami kerugian. Nah, namun dengan adanya big data, maka keputusan-keputusan yang kita buat berdasarkan data, bukan berdasarkan perasaan dan hayalan. Nah, oke, kita lanjut lagi. Potensi big data sangat besar. Nah, bahkan karena banyaknya data, maka potensi big data ini sangat besar peluangnya.
Nah, jumlah data yang telah dibuat dan disimpan pada tingkat global hari ini hampir tak terbayangkan jumlahnya. Data tersebut terus berhenti tanpa henti. Bahkan ada satu penelitian yang mengatakan data itu sudah berjumlah triliunan gigabyte. Nah, adik-adik bisa bayangkan banyaknya data itu. Nah, kita lihat dulu karakteristik big data. Nah, jadi untuk karakteristik big data itu memiliki 4 karakteristik, yaitu yang pertama volume, yang kedua variety, yang ketiga varicity, dan yang keempat velocity. Nah, kita lihat satu-satu. Kita lihat volume. Volume itu artinya ukuran yang sangat besar karena datanya terus bertambah. Nah, contohnya ya apa ya? Contohnya dulu mungkin adik-adik sudah tidak dapat yang namanya floppy disk. Nah, kalau tidak salah penyimpanannya itu 1,3 mega ya, 1,3 mega. Kemudian berubah menjadi CD. Nah, CD itu kalau tidak salah 750 mega. Kemudian berubah lagi menjadi DVD. DVD itu 4,5 giga kalau tidak salah. Dan terus bertambah sampai sekarang. Dulu kita masih jarang menyebutkan giga di zamannya kami dulu ketika belajar komputer masih mega. Kemudian muncul giga, muncul lagi terabyte. Nah, jadi data itu terus bertambah. Nah, teknologi pun terus berubah menyesuaikan dengan big data. Nah, jadi salah satu karakteristik dari big data adalah volumenya yang terus bertambah. Nah, sekarang kita lihat variety. Nah, jadi variety ini maksudnya variasi dari data. Secara umum biasanya dikelompokkan menjadi dua, yaitu data terstruktur dan data yang tidak terstruktur. Nah, kalau data terstruktur itu data-data yang sudah rapi atau sudah dirapikan. Nah, contohnya seperti transaksi-transaksi banking dan sebagainya. Nah, kalau data yang tidak terstruktur itu contohnya status-status di Facebook, di medsos, ya, itu data, tapi datanya tidak terstruktur. Atau foto-foto yang kalian upload di Instagram dan sebagainya. Nah, big data itu menampung semua berbagai jenis data, apakah data itu terstruktur atau tidak. Nah, jadi big data ini ada yang menampung data terstruktur. Big data ini menampung semua yang terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, jadi adik-adik bisa bayangkan bagaimana besarnya data yang terjadi setiap detik. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk di varicity. Varicity ini yaitu karakteristik dalam data yang menyulitkan kita dalam menentukan kebenaran dari data itu sendiri, karena data itu semakin luas dan semakin besar sehingga data yang ada susah dikontrol. Nah, jadi semakin besar data, semakin beragam pula dan semakin sulit kita memverifikasi data, apakah data ini benar atau data ini tidak benar. Nah, namun dengan adanya teknologi big data, maka akan dimungkinkan bagi kita untuk menganalisis secara cepat dan mudah. Nah, jadi salah satu karakteristik dari big data adalah varicity, yaitu membuat kita mampu menganalisis data dengan cepat. Nah, yang terakhir adalah velocity. Nah, kalau velocity ini mengacu kepada kecepatan pengaksesan data. Nah, misalnya ya, kalau misalkan kita sedang bertransaksi, ataukah misalkan di gadget kita, di handphone masing-masing, kalian membuka pesan masuk, kemudian sambil
sambil melakukan aktivitas lain, ataukah misalkan kalian bermain game kemudian tiba-tiba ada yang menelpon atau ada pesan yang masuk, misalkan ya, maka kita membutuhkan kecepatan akses data. Nah, jadi di dalam handphone itu kita menginstal banyak sekali aplikasi. Nah, teknologi big data ini memungkinkan kita untuk menginstal semua aplikasi itu. Nah, jadi adik-adik bisa bayangkan jika di saat yang bersamaan orang lain juga melakukan hal yang sama. Nah, tentu itu kan membutuhkan kecepatan yang super ya, membutuhkan kecepatan yang super. Nah, selain itu big data memproses dan menganalisa data ketika sedang digunakan tanpa harus disimpan ke database. Nah, jadi big data itu bukan hanya mengakses data yang sudah tersimpan ke database, tapi big data juga mampu memproses dan menganalisa ketika sedang digunakan. Nah, apakah dia disimpan database atau tidak, tetap bisa diakses oleh big data. Nah, jadi kalau velocity di sini berbicara tentang kecepatan akses. Kecepatan akses, oke? Nah, nah ya sampai di sini dulu pertemuan kita yang pertemuan pertama ini. Sekira sudah ada gambaran tentang big data. Nah, ini adalah gambar server yang menyimpan data yang banyak. Ini saya ambil dari pexels.com. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jika adik-adik mau bertanya di Google tentang pengenalan big data, silakan. Dan jika mau bertanya, silakan di grup yang sudah disediakan.